Selamat sore bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audrey Malika Putri Gorsitepu dengan NIM 20140131. Di sini saya memenuhi tugas kasir saya yang sebelumnya masih terkendala akibat tidak terkoneksi dari Microsoft Visual saya, sehingga saya menggunakan Subdevelop. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah saya, pemrograman visual dengan dosen pengampu saya, Bu Heni. Nah, di sini saya menggunakan label nama yang desainnya ini label 1 karena tidak memiliki fungsi apapun selain menampilkan namanya ini, sehingga saya tidak menggantikan namanya. Di sini teks itu kan saya buat kasir PVY. Di sini kasir ini kan untuk bisa membuat, mengupdate, menghapus, pencarian kode barang, validasi, combo box. Kita ke source-nya. Di sini saya menggunakan library using system collection generic, using system component model, using system data, using system drawing, using system key, using system text, using system Windows form seperti ketika memulai Windows Form application yang baru. Nah, perbedaannya di sini saya menggunakan using system data SQL client untuk menghubungkan database saya dengan Subdevelop. Namespace atau nama project yang saya buat itu kebetulan kasir. Nah, ini proses koneksinya, di mana SQL connection CO sama dengan new SQL koneksi. Untuk memberikan koneksinya dari server laptop 7KJ8NQSG dengan nama servernya Audrey OST. Database-nya saya menggunakan ini adalah kasir dengan integrated security-nya true. Nah, kita ke server manajemennya. Ini server yang saya gunakan. Kita untuk properties. Sebentar, memang agak lama. Nah, ini kita lihat view connection properties-nya. Nah, ini database master ini secara generalnya. Nah, server environment-nya, di mana server komputer namanya itu laptop 7KJ8NQSG seperti yang tadi. Dengan nama yang kita buat sebelum servernya itu adalah Audrey OST. Ini database yang saya gunakan, ini adalah kasir. Ini adalah tabel dari tabel barang. Saya menggunakan kode barang varchar, kode barang dengan tipe datanya varchar 50 dan tidak bisa 0. Nama barang varchar juga 50, harga jual, harga beli, jumlah barang, numeri 18. Bisa 0 dan satuan barangnya varchar 50. Ini koneksi. Nah, public main form atau main form ini, the initialize component required for Windows Form Design Support. Ini untuk Windows Form Design Support-nya, ini komentar. Ini bisa kita hapus, bisa kita biarkan saja. Ini saya biarkan saja karena tidak ada perbedaannya juga. Nah, di public main form ini untuk memanggil void dari baca data bersih dan muncul satuan. Di void bersihnya ini menjelaskan di desainnya. Nah, ini adalah label
Di sini saya menggunakan teks satuan barang untuk muncul di sini, dan desainnya satuan barang untuk menyesuaikan saja dengan database supaya tidak lupa dengan apa desain yang saya buat. Nah, ini kan saya ngebuatnya dengan pakai text box kan. Jadi, hanya menggunakan desainnya txt kode barang supaya sebagai pembeda untuk text box-nya. Di desain kode barang, saya buat txt kode barang. Nama barang juga saya buat txt nama barang. Sampai satuan barang, saya sesuaikan dengan huruf uppercase atau huruf kecil. Dan di depannya ada tulisan txt, harga jual, harga beli, harga txt jumlah barang. Di void bersih atau default tampilan ini itu txt kode barang titik teks itu tidak menampilkan apa-apa. Kita contohkan saja terlebih dahulu. Nah, ini void bersihnya lah ya. Nah, tampilan awalnya itu sesuai dengan bersihnya ini. Jika txt kode barang teks tidak ada isi apa-apa, ini dengan nama barang juga tidak ada apa-apa, tapi di harga jual, harga beli, jumlah barang, saya dibedakan karena dari YouTube juga dibedakan untuk dibuat 0, supaya kita tahu yang mana numerik, yang mana varcharnya. Setelah itu, kita memanggil void dari baca data. Ini baca data atau menampilkan data, di mana ketika mencoba my comment untuk mengkoneksikan con ini, yang di sininya MySQL connection itu kan dengan parameter show my adapter selection select comment sama dengan my comment, memanggil comment connection code ini, my comment text select bintang from TBL barang untuk mengambil database tabel pada TBL barang. Jika dataset DS sama dengan new dataset, jika my adapter terisi DS tabel TBL barang lebih besar dari 0, data grid view data source memanggil DS, data grid view data member itu menampilkan tabel barang atau tabel barang itu pada data grid view pada di sininya data grid view ini. Connection close jika catch exception X miss X box X to string. Kita contohkan saja lah ya. Ini. Ya, mana tadi? Info source di versi udah baca. Oke. Nah, jika mengkoneksi database sama dengan Co atau mau nyambungkan dengan koneksi database-nya, my adapter memanggil my comment text select from TBL barang. Nah, TBL barang itu kan ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, jumlah barang, dan satuan barang. Jika my adapter terisi dengan TBL tabel barang lebih besar sama 0, maka sumber data grid view satunya itu berasal dari DS, dan member atau yang terisi itu adalah tabel barangnya. Itu untuk tampil datanya. Kita sekarang ke BTN apa dulu ya? Update dulu yang paling atas. Nah, BTN update. Ini BTN update.
jika is update dulu. btn update klik. Jika mengklik btn update ini, jika txt kode barang, teks trim tidak, txt nama teks trim, txt harga jual trim kosong, txt harga beli, txt jumlah barang, combo box teksnya itu kosong, maka itu akan menampilkan isi setiap kolom terlebih dahulu. Namun jika kita mengklik salah satu datanya itu akan mencoba mengkoneksi connection-ko update tabel barang ketika kode barang sama dengan txt kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, satuan barang, di mana kode barang atau primary atau non-nullnya itu sama dengan txt kode barang, berarti kode barangnya itu tidak bisa kita ganti. Dataset ds sama dengan new dataset. Ini seperti tadi, data source itu atau sumber datanya dari DS-nya itu, dan member atau isiannya dari tabel barang. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan message box update data berhasil yay, dan kembali ke memanggil kembali baca data dan bersih data. Connection close. Jika cat execute x, message box x to string. Kita coba di bagian update-nya. Jika kita memanggil Samsung, jika kita buat harga nama barang itu acer dengan harga jualnya itu 20 dengan harga beli jumlah barangnya kita buat 4 aja, satuan barang itu pieces. Kita buat update data berhasil yay. Nah, ini tadi yang kita ubah, maka dia mengubah dengan kode barang tidak berubah, nama barang berubah dari XP ke acer, begitu dengan harga jual, harga beli, dan satuan barangnya. Di bagian update sudah, kita masuk ke btn inputnya atau btn simpan. Seperti yang sebelumnya, jika txt kode barang atau semua text box-nya itu belum terisi atau belum terisi, maka message box isi setiap kolom terlebih dahulu. Else try my comment connection call, my adapter selection comment, my comment text, insert into tabel barang, di mana ini harus kita sesuaikan dengan daftar tabel database yang kita buat, di mana yang pertama itu kan ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, dan combo txt-nya. Yang sebelumnya ini adalah txt satuan. Itu kenapa kita ubah, nanti kita bahas. Dataset ds, new dataset, atau data yang baru. My adapter field, jika terisi tabel barangnya lebih besar dari 0, maka sumber dari data griffin itu dari ds, dan data membernya itu dari tabel barang. Jika berhasil, maka akan memanggil baca data dan void bersih, dan menampilkan message box data berhasil di input. Dan connection-nya itu tertutup kembali. Kita coba lagi di bagian inputnya. Di bagian kode barang kita buat A221. Nah, barangnya itu kita buat Epson, printer Epson aja lah. Printer Epson. Harga jualnya kita buat 3. Ini harga belinya juga 20 ini. Satuan barangnya, jumlah barangnya 3 dengan satuan barang itu ini simpan. Ini menandakan data berhasil di input. Ini 221 tadi.
dan simpan sudah, dan delete. Jika Miss Xbox menampilkan yakin ingin menghapus teks barang dari teks barang yang kita pilih, hapus data, miss box button, yes, no, miss Xbox eyes. Kan question, dialog question yes. Itu kita pilih yes, maka dia terhapus. Try, mencoba mengkoneksikan CO, my adapter collection, my comment. Data my comment text delete from, hapus dari tabel barang, di mana kode barang sama dengan txt kode barang, di mana kolom dari tabelnya ini adalah kode barang, dan yang dihapus itu sesuai dengan kode barang yang dipilih. Dataset, DS new dataset, jika my representasi DS TBL barang lebih besar 0, data source-nya itu sama dengan DS, data grid view data member, tabel dia barang. Miss Xbox show, hapus data berhasil. Kita coba lagi. Bisa. Kita buat A22 Samsung ini. Kita delete, yakin ini menghapus Samsung. Yes, dah hapus data berhasil. Nah, maka kode barangnya itu atau nama barang itu terhapus. Di CRUD udah, kita ke refresh. Void button refresh klik itu cuma untuk kembali memanggil default itu atau void fungsi bersih ya. Ini adalah pencarian kode barang. Ini simpan klik buka ini. Void cari. Nah, di bagian void cari, jika koneksinya terbuka, dibuka my comment connection call, my adapter select comment, my comment select from TBL barang, di mana kode barang, di mana jika kita menulis pada txt pencarian kode barang adalah kode barang sesuai dengan kode barangnya, atau nama barang di pencarian txt itu, maka dia akan memanggil atau memilih kode barangnya sesuai pencarian itu. Data grid view auto size column mode, itu kan kita pilih di pencarian itu kan sesuai nama barang atau kode barangnya. Nah, itu nanti kayak di filter apa yang kita pilih atau apa yang kita pilih pada teks pencariannya itu. Kita buka dulu videonya. Nah, kita contoh aja ya, B221 Epson printer XP aja kita buat, harga jumlah barang 1 dengan simpan. Nah, di sini kita cari berdasarkan kode barangnya. Jika kode barangnya B21, maka cuma munculkan auto kolomnya itu B221 doang. Misalnya buat A002, maka akan menampilkan kode barang yang A022. Misalnya kita buat di nama barang, apakah muncul atau tidak? Printer ini juga bisa, karena pada koneksi database, pada koneksi di select select TBL di mana kode barang like atau sama pencarian texting ini. Beta refresh sudah. Txt pencarian text change ini untuk memanggil void
dari carinya doang, atau fungsi void cari. Kita update udah, delete udah. Apa lagi belum ya? Oh iya, combo box. Ini kan combo box ini sebelum ada combo box itu menggunakan juga txt. Namun pada materi terakhir harus menggunakan combo box. Kita tekan terlebih dahulu. Nah, ini validasi combo box select and change. Ini tidak, bukan ini. Data review, data else, cari. Oh, ini muncul satuan. Pada combo box ini kita sesuaikan juga pada desainnya, karena apapun yang terjadi itu yang dipanggil source atau program itu melalui desain itu. Nah, pada desain ini kan kita buat combo box. Di void muncul satuan, kita menambahkan combo box item itu add unit, add pieces, add kilogram, add gram, dan 7.000. Jika kita misalkan manggil combo box titik items titik add dengan kilogram udah ada. Lusin, kita buat lusin kan ons. Dan kita coba apakah muncul atau tidak. Kita lihat saja. Combo box select. Ini kita hapus karena memang tidak dipakai. Nah, kita lihat sudah ada unit, pieces, kilogram, gram, ons, dan 7.000. Nah, ons ini kita tambahkan tadi. Misalnya kita cobalah kode barang. Kita buat B000, nama barang ikan teri. Dengan harga jualnya itu 15.000. 15, oh pas. Dengan harga beli 10.000. Jumlah barangnya 2. Dengan ons simpan. Apakah ada? Oh, ada. Di sini ikan teri, kita refresh. Nah, kembali ke bersih atau defaultnya itu. Lagi yang belum ya? Di main form. Udah. Oh iya, ini keypress. Ini validasi form text box untuk mengizinkan inputan berupa titik. Ini dari harga tekstual keypress. Di desain, harga jual. Di mananya ya? Oh iya, di sini. Ini, di key, di press. Pada press, kita buat txt harga jual keypress. Begitu juga dengan harga beli. Jumlah barang karena berbentuk numerik. Misal kode barang 1234A dengan nama barang origami dengan harga jual sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan karena memang sudah terpenuhi semua ya. Ada CRUD-nya, ada validasi textbox-nya, ada pencarian, dan ada combo box-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya juga minta maaf apabila pernah gagal sebelumnya. Ini saja yang saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.